Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan pada kesempatan ini. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Bilqis Abdullah dari Prodi Manajemen Dakwah. Baiklah, dalam pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan materi faktor hidayah dalam dakwah. Langsung saja saya jelaskan pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hudan, hidayatan. Kata hidayatan atau wakaf berhenti dibaca hidayah seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa artinya irsyad atau tuntunan. Yang pertama, sebagai ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Yang kedua, dengan demikian hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Pengertian hidayah dari perspektif dakwah. Kata hidayah memiliki dua makna, yakni daiha yang sekadar menunjukkan dan menuntun mad'u hingga ke tujuan. Dalam makna dai hanya sekadar menunjukkannya, maka dai hanya menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Sementara yang kedua, dai menuntun mad'u hingga tujuan, dai memegang tangan mad'u dan dibawa sampai ke tujuan. Macam-macam hidayah menurut ulama Dr. Wahbah Al-Suhaili dan mufassir besar Syekh Ahmad Mustafa bagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam. Sebagaimana yang dihimpun Quraisy, bahwa hidayah Allah ada 4 macam dengan tahapan yang bertingkat. Tahapan yang pertama adalah naluri, disusul dengan panca indera, kemudian akal, dan terakhir adalah agama. Yang pertama, hidayah al-ilhami. Hidayah al-ilhami al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir, sehingga butuh makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa tak kalah bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah tanpa usaha dan permintaan manusia. Hidayah al-hawas, hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan diberikan secara sekaligus dengan sempurna sejak dilahirkan oleh induknya. Sedangkan pada manusia, hidayah al-hawas diberikan secara beransur. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa asin, manis, pahit, enak, lada, bau, harum, kasar ataupun halus tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah al-hawas secara optimal. Yang ketiga, hidayah al-akli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengkomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh oleh panca indera tersebut. Akhlak berperan melebihi panca indera. Hidayah akhlak inilah yang menyebabkan manusia berbudaya sekaligus membedakan antara hewan dan insan. Sebagai makhluk yang berbudaya, maka manusia hidup bersama dengan orang lain, hidup bermasyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya setaraf demi setaraf dari tingkat tertentu ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik. Yang keempat, hidayah al-atiyani adalah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah al-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang kelima, hidayah al-taufik. Hidayah taufik atau hidayah al-maunah, hidayah ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir sederetan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hidayah taufik semata-mata hanya berada dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan
hidayah ini kepada manusia lain. Selanjutnya, metode memperoleh hidayah. Yang pertama, menanamkan tauhid. Seorang dai urgen menanamkan tauhid kepada mad'u agar mendapatkan hidayah Allah. Mad'u harus terhindar dari kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Yang kedua, mengajak mad'u bertobat kepada Allah. Allah tidak akan memberi hidayah kepada seseorang jika ia tidak bertobat dari maksiat. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada seseorang sedangkan ia tidak bertobat? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa ia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Yang ketiga, dai istiqomah bertabligh, mengajarkan Islam tanpa ilmu agama, seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan, petunjuk kepada seseorang hamba, maka Allah akan memahamkannya agama. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mengajak mad'u untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksiat adalah sebab seseorang menjauhi dari hidayah. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih baik menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala besar dari sisi kami, dan kami pasti tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Surah An-Nisa ayat 66-68. Yang kelima, mengajak mad'u untuk selalu membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini diberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang keenam, mengajak mad'u untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Ali Imran ayat 101. Yang ketujuh, mengajak mad'u untuk selalu mengerjakan sholat. Di antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Allah berfirman kepada surah Al-Baqarah yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka itu? Dilanjutkan pada ayat setelahnya, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Yang kedelapan, mengajak mad'u untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita. Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Na'am ayat 71. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.